Ketemu lagi di seri Quality Management. Di video kali ini kita akan kasih practical guide buat implementasi ISO 9001 sama IATF 16949. Jadi kita kasih contoh apa yang harus dibuat atau diterapkan supaya bisa menuhin persyaratan ISO dan IATF. Oke, untuk kali ini kita akan bahas Annual Business Plan. Walaupun sekarang ISO 9001 ini nggak selalu tentang dokumentasi, tapi dengan dokumen Annual Business Plan ini paling nggak bisa jadi evidence yang bisa kita tunjukin ke auditor sewaktu kita lagi di audit. Dokumen Annual Business Plan ini nanti bisa dipakai buat menuhin beberapa persyaratan klausul ISO. Pertama, klausul 4.1 tentang isu eksternal dan internal. Terus 4.2 tentang interested parties. Terakhir klausul 6.2 tentang quality objectives. Sebagai catatan dulu, sebenarnya ISO 9001 ini nggak mensyaratkan adanya dokumen khusus buat klausul 4.1 dan 4.2. Biasanya auditor ini cuma minta buat interview si top management. Jadi mereka bakal menggali atau cari tahu apakah kita udah menuhin klausul 4.1 sama 4.2 ini dari hasil interview top management tentang rencana bisnis perusahaan atau organisasi. Tapi kalau kita mau ada dokumentasi khusus, ya udah kita bisa pakai Annual Business Plan ini. Oke, langsung aja kita cek apa semua persyaratan klausul-klausul tadi bisa dipenuhi pakai Annual Business Plan ini. Mulai dari klausul 4.1. Di sini kita diharuskan buat identifikasi isu eksternal dan internal. Cuman yang perlu diperhatiin, isu macam apa yang harus diidentifikasi. Di sini disebut isu yang sesuai dengan purpose dan strategic direction. Berarti yang harus pertama kita tentuin adalah purpose sama strategic direction-nya. Jadi kita harus tetapkan tujuan dari organisasi kita ini apa. Contoh gampangnya dari tujuan organisasi ini adalah visi. Jadi tetapin visi organisasinya. Atau lebih tepatnya sih yang harus menetapkan visi ya top management. Terus ditetapkan strategic direction. Kalau tadi purpose itu visi, nah kalau strategic direction ini bisa kita bilang adalah misi. Jadi kita tetapin visi dan misi. Dua-duanya ditetapin sama top management. Selain purpose sama strategic direction, isu yang kita identifikasi ini juga adalah isu yang bisa berdampak bagi kemampuan organisasi buat mencapai hasil yang diinginkan atau intended result. Intended result ini goals atau juga bisa dibilang target. Berarti selain visi dan misi, kita juga tetapkan goals atau target yang pastinya harus sesuai sama visi dan misi. Nah, di Annual Business Plan ini sudah kita bikin contohnya. Jadi, top manajemen menetapkan dulu visinya apa. Kalau contoh di sini, visinya adalah mensuplai produk berkualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan dengan proses manufacturing yang efisien. Visi ini bisa diupdate tergantung maunya top manajemen. Terus juga top manajemen menetapkan misi buat mencapai visi. Di sini udah kita bikin contoh misinya adalah ini. Ada beberapa. Nah, habis itu top manajemen harus menyampaikan atau mengkomunikasikan visi misi ini ke masing-masing kepala departemen. Terus dimintalah para kepala departemen ini buat membuat atau menetapkan goals masing-masing. Yang mana goals ini harus mendukung pencapaian visi dan misi. Atau simpelnya mesti selaras. Ini kita contohin untuk departemen quality. Jadi kita tetapkan goalsnya kayak yang kita cantumkan di sini. Nah, baru setelah kita tetapkan visi, misi, sama goals, kita identifikasi isu-isunya. Sebenarnya isu-isu ini kita bisa pertimbangkan dari berbagai faktor. Misalnya dari segi performance perusahaan, kita lihat tahun lalu performance perusahaan kita ini penjualannya turun. Berarti ini adalah isu. Atau dari faktor regulasi, misalnya ada regulasi yang berubah. Ini juga bisa kita anggap sebagai isu. Cuma, balik lagi, ISO 9001 ini nggak menentukan metode khusus buat identifikasi isu. Jadi kita bebas pakai metode apa aja.
Nah, kalau di sini kita pakai SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kayak contoh yang ini. Di sini kita tentukan SWOT-nya berdasarkan tadi, visi, misi, sama goals. Strength berarti kondisi kelebihan atau kekuatan perusahaan kita. Contohnya di sini kita punya member quality yang berpengalaman. Ini bisa dibilang kelebihan atau kekuatan perusahaan kita. Kalau weakness berarti kebalikannya, kekurangan atau kelemahan. Contohnya di sini ada communication gap. Ini adalah kelemahan. Terus opportunity adalah peluang yang mungkin bisa kita dapat dari kelebihan kita tadi. Dan threat berarti kemungkinan buruk yang bisa diakibatkan oleh kelemahan kita. Jadi itu tadi metode kita buat menuhin klausul 4.1 tentang internal dan external issue. Lanjut klausul 4.2 tentang interested parties. Jadi di sini simple aja. Kita harus identifikasi siapa aja interested parties di perusahaan kita. Siapa interested parties ini? Jadi interested parties adalah perorangan atau mungkin juga organisasi yang terdampak oleh tindakan atau keputusan dari perusahaan kita. Contohnya di sini customer, pemerintah, supplier, owner, dan banyak contoh lainnya. Di dokumen annual business plan ini kita juga bisa cantumin siapa aja interested parties-nya. Misalnya di sini kita tulis customer sama supplier. Terus selain kita harus nentuin siapa interested parties-nya, kita juga harus tahu apa needs and expectation-nya atau keinginan dan harapannya. Atau juga kita bisa bilang persyaratan mereka apa. Contohnya di sini customer itu keinginannya adalah produk yang kualitasnya bagus dan delivery-nya on time. Terus produknya juga sesuai dengan drawing sama spek. Terus juga mungkin ada persyaratan lain yang harus dijalanin sesuai dengan quality manual dari customer. Oke, itu klausul 4.2. Kita lanjut ke klausul 6.2 tentang quality objectives. Pertama yang pasti kita harus nentuin quality objectives-nya. Nah, quality objective ini harus konsisten sama quality policy. Nanti kita bahas lain kali tentang quality policy ini. Terus objectives ini harus bisa diukur atau umumnya bahasanya harus SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Specific artinya ya harus jelas dan enggak ambigu. Jadi orang tahu yang ditargetkan ini apa. Measurable artinya bisa diukur atau simpelnya kuantitatif. Achievable artinya bisa dicapai, nggak terlalu ketinggian atau over. Relevan berarti ya sejalan dengan tujuan utama kita. Balik lagi, visi dan misi dan goals kita. Time bounds berarti ada timeline yang jelas, kapan harus dicapai. Atau interpretasi lainnya ada waktu monitoringnya, atau evaluasi tercapai atau enggaknya. Nah, di sini kita bisa lihat target yang udah kita tetapin. Sudah ada item yang jelas, targetnya apa? Ada new product CPK, material rejection ratio, internal scrap ratio, customer rejection, dan yang lain. Rasanya ini cukup bisa dimengerti ya targetnya apa, artinya jelas dan enggak ambigu atau spesifik. Terus target ini juga terukur, ada ukurannya. Di sini ada yang ukurannya ppm, persen, MIDR, dan case. Angka targetnya juga ada. Achievable, iya rasanya ini bisa dicapai. Relevan, pastinya ini sesuai sama goals kita. Terakhir, time bound. Walaupun ini bukan target yang waktu selesainya ada, tapi di sini kita monitornya berdasarkan waktu. Misalnya bulanan atau tahunan. Terus, objektif ini harus sesuai dengan persyaratan yang relevan, menggambarkan kesesuaian produk sama meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya tadi persyaratan dari customer kan produk dan kualitasnya yang bagus. Jadi di sini kita ada target customer rejection yang bisa ngukur apakah kita sudah memenuhi persyaratan customer atau enggak. Dan di sini target kita juga mendukung keinginan kita buat menjaga kesesuaian produk sama kepuasan pelanggan. Karena kalau misalnya target customer rejection-nya tercapai, berarti produk kita bagus dan pelanggan juga senang. Nah, objektif ini juga harus dimonitor pencapaiannya. Kalau di sini kita kan monitornya ada yang bulanan, ada juga yang tahunan.
Terus, orang-orang yang terkaitnya harus tahu target ini, supaya mereka bisa kerja berdasarkan target. Nah, beda sama klausul 4.1 sama klausul 4.2 juga, quality objective ini harus ada dokumentasinya. Ya, contoh dokumennya adalah annual business plan ini. Nah, habis kita bikin objectives, kita harus bikin action plan buat mencapai objectives ini. Kayak contoh di sini. Ini sudah kita tentuin action plan-nya apa, PIC-nya juga udah kita tentuin, sama target waktu pencapaian atau monitoringnya. Oke, udah lengkap dokumen annual business plan kita. Dan yang paling penting lagi adalah semua yang ada di dalam dokumen ini perlu buat dimonitor, terus direview, sama kalau perlu diupdate. Di sini juga kita udah cantumin versionnya, jadi kita bisa tahu apakah dokumen ini ada update-nya atau enggak. Itu aja contoh practical guide dari kita yang bisa kalian semua ikutin sewaktu kalian mau implementasi ISO 9001 atau juga IATF 16949. Dokumen contohnya bisa di-download, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.